ini. Oke, Bu Novita belum pernah. Newbie, ya baru join. Oke. Oke. Silakan yang lain lanjutkan. Sudah terlihat ya? Selesai ya? Oke, claim administration. Artinya, ya, atau rangkaian ya, untuk memproses klaim adalah 14 hari kerja. Ya, jika dokumen lengkap. Ya, lengkap. Sebenarnya sih kalau misalkan sudah lengkap ya cepat pastinya ya. Kecuali apabila proses klaim memerlukan investigasi lebih lanjut atau ditemukannya kecurigaan tindakan penipuan atau fraud. Ini beda lagi ya. Itu bahkan bisa berbulan-bulan ya kalau ditemukan hal yang seperti ini ya. Oke, jadi di awal ya ini ada registrasi berkas klaim dulu. Ya, jadi ada bagian administratif ya, di mana di sini akan memeriksa nih kelengkapan berkas klaim ya sesuai dengan jenis klaim yang diajukan. Ya, contoh misalkan ya Bapak Ibu ya nasabahnya misalkan klaim kesehatan, berarti misalkan bagian administratifnya akan lihat nih kayak SKD-nya udah lengkap belum gitu ya, terus form rawat inapnya sudah lengkap belum, sudah ada belum ya, seperti itu ya yang akan diperiksa. Nah kalau misalkan sudah lengkap ya berkasnya, nah ini akan di input ke sistem dulu, baru akan diproses ke bagian analisa. Ya, jadi di sini ada registrasi berkas klaim, lalu ada bagian analisa investigasi. Ya. Ibu Nia, suaranya nggak kedengeran Ibu Nia. Ibu Nia, halo Ibu Nia, Ibu Nia, Ibu Nia suaranya termute Bu. Halo Ibu Nia.
Oke, tadi suara saya tidak terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang sudah aman ya. Sebentar, saya coba Bu, coba. Sekarang sudah aman ya? Sudah, Bu. Kalau saya pakai headset aman Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini berkas persyaratan pengajuan klaim khusus klaim rawat inap. Ini khusus klaim rawat inap ya Bapak Ibu. Yang mesti disertakan adalah kwitansi rawat inap rumah sakit beserta perinciannya. Ya, lalu juga untuk klaim manfaat hospital cash ya dan surgical ini dapat melampirkan dokumen asli atau boleh juga fotokopi legalisir saja juga boleh. Ya. Lalu fotokopi resume medis yang sudah dilegalisir dari rumah sakit jika ada, dan jika klaim lebih dari satu manfaat, maka cukup melampirkan satu formulir klaim dari satu surat kuasa. Ya. Sedangkan untuk SKD ini masing-masing ya untuk setiap manfaat. Ya. Jadi kalau misalkan ya nasabah nih punya manfaat hospital cash ya, terus punya lagi hospital cash surgical gitu. Nah ini cukup satu SKD-nya aja. Atau bahkan punya medical benefit nih misalkan ya, cukup satu SKD. Cukup satu formulir tapi masing-masing SKD. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah ini khusus untuk klaim meninggal Bapak Ibu. Tes, suara saya terdengar jelas Ibu Devina, Bapak Ibu sekalian. Jelas Ibu Nia, sudah aman Bu Nia. Oke, khusus untuk saya agak takut nih kalau saya ngomong panjang lebar ternyata suaranya nggak masuk. Oke. Khusus klaim meninggal. Nah ini fotokopi legalisir surat kematian dari kelurahan atau akte kematian dari catatan sipil. Ya. Nah ini mulai 9 April ya 2021 tidak perlu melampirkan buku polis. Ya, makanya di sini tidak dituliskan buku polis. Karena kan juga Bapak Ibu sudah pakai e-polis ya nasabah kita ya. Lalu juga fotokopi kartu keluarga dan akte nikah. Ya. Lalu juga fotokopi legalisir surat keterangan kepolisian dan visum et repertum jika meninggal karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar. Dan juga fotokopi surat keterangan kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia jika meninggalnya di luar negeri. Ya. Ini khusus berkas kalau meninggal dunia. Ya. Oke, nah ini beberapa contoh berkas pengajuan klaim ya. Ini ada beberapa slide ya. Nah ini berkas klaim untuk manfaat rawat inap. Ya ini yang asli ya. Ibu Nia, halo Ya. Ibu Nia, mohon maaf Bu, ini slide-nya belum ada di layar Bu. Menghilang ya? Iya Ibu. Ya. Tapi tadi yang prosedur untuk pengajuan klaim yang meninggal sudah ada Pak Gani? Tadi sepertinya juga tidak muncul. Tadi di awal sudah muncul Bu Nia, tapi kemudian ini hilang lagi waktu suaranya muncul. Oke, sebentar ya. Oke, aman ya? Lanjut. Oke, saya buka slide untuk contoh berkas pengajuan klaim ya Bapak Ibu ya. Lagi proses nih.
Oke, ini bukti pembayaran kwitansi asli ya untuk rawat inap ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan diminta yang asli seperti ini, tapi kayak manfaat misalkan HC ya, hospital cash ya. Nah, itu kan bisa fotokopi legalisir. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk fotokopi legalisirnya. Di luar negeri ya biasanya akan diminta deposit dulu ya. Deposit untuk pembayaran rumah sakit. Nanti kalau misalkan sudah proses sesuai dengan manfaat nasabah ya, resikonya di cover gitu ya, dibayarkan ya oleh Ek Medika misalkan atau pihak ketiga gitu ya. Nah, maka akan dikembalikan depositnya ini. Nah, ini contoh berkas pengajuan klaim untuk formulir pelaporan kematian. Ya. Oke, ini untuk formulir pelaporan kematian. Ya, jadi jika misalkan si nasabah mengajukan klaim ya, kalau akte kematian ya kadang-kadang kan butuh waktu yang lumayan, tergantung daerahnya juga sih ya. Tapi beberapa teman-teman agent kadang-kadang sharing cepat juga sih Bu, beberapa tempat ya, ada yang lama ada yang cepat. Nah, kalau misal Baik, sepertinya Ibu Nia belum kembali dengan kita, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu, karena memang inilah yang kadang-kadang terjadi kalau kita training secara online ya Bapak Ibu ya. Tetapi sambil menunggu Ibu Nia ini, ya Ibu Nia sudah kembali Ibu Nia. Ya, cuma saya menggunakan dua device, jadi yang di laptop saya matikan, saya pakai handphone. Boleh bantu untuk slide-nya Pak Gani? Boleh sekali Ibu Nia. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan Ibu Nia. Silahkan dilanjutkan Ibu Nia. Ya. Boleh dibuka, kita lanjutkan Pak Gani dengan slide beberapa contoh tadi. Oke, ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi sampai di sini Bu Nia. Yang di berkas pengajuan klaim untuk surat keterangan kematian dari kelurahan, Pak Gani. Oh, yang ini ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Oke, ini. Ya. Oke, dari kelurahan ya. Oke, Ya. jadi thank you sebelumnya Pak Gani. Ya, sama-sama Ibu Nia. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ini surat keterangan kematian dari kelurahan ya, yang biasanya diminta disertakan kalau misalkan terjadi kematian di rumah gitu ya, di tempat tinggal ya. Jadi biasanya minta kronologis kematiannya, ya lalu disertakan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia ya Pak Gani boleh coba. Nah, ini akte kematian dari catatan sipil ya. Nah, beberapa mungkin di lokasi kayak mungkin di Bekasi gitu ya, surat menyurat kadang-kadang lebih lama dari yang orang Jakarta gitu ya. Nah, tadi sambil menunggu ya boleh pakai formulir kematian dulu. Nah, tapi sebenarnya yang paling apa istilahnya yang paling penting adalah ini yang ditunggu juga akta kematian dari catatan sipil, ya, Bapak Ibu. Lanjut, contoh berkas lainnya pada saat pengajuan klaim adalah hasil interpretasi dari dokter. Ini untuk case rawat inap ya, beberapa ya ini ada hasil interpretasi dari dokter yang menjelaskan ya bagaimana kondisi ya perawatan ataupun analisa penyakit yang dialami oleh si nasabah ya. Dan ini resume medisnya ya. Ini contoh berkas klaim, pengajuan klaim ya. Kalau misalnya diminta untuk resume medis, nah seperti ini contohnya ya. Nah, ini ada stempelnya juga ya Bapak Ibu ya. Untuk menyatakan bahwa ini sesuai dengan yang asli gitu. Ya. Ini fotokopi ya. Oke, lanjut Pak Gani.
Oke, lanjut. Lanjut untuk kelengkapan dokumen pengajuan klaim. Oke. Untuk pengajuan kelengkapan klaim, oke, untuk pengajuan kelengkapan klaim, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ya. Contoh ini yang paling pertama, tabel meninggal. Kalau nasabah terjadi risiko meninggal ya, berkas apa saja nih yang dibutuhkan ya? Apakah mesti yang asli atau fotokopi legalisir saja boleh. Nah, ini bisa terlihat ya, yang di checklist ini ya, misalkan formulir pengajuan klaim ini mesti asli. Lalu SKD-nya mesti asli, surat kuasa mesti asli kelurahan misalkan, surat keterangan kepolisian gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang klaim cacat ya. Lalu klaim krisis cover. Lalu klaim rawat inap ataupun rawat jalan yang terkait dengan manfaat kesehatan seperti hospital income ya, hospital cash gitu ya, atau MB, MD9 dan juga MBX gitu yang saat ini ya. Oke, kita lanjut ke pending claim Bapak Ibu. Nah, biasanya karena apa sih klaimnya masih pending? Nah, teman-teman masih tahu nih ya beberapa yang biasanya terjadi ya. Oke, Oke, pendingnya ini seperti investigasi riwayat medis, lalu investigasi medis lanjutan. Ya, untuk pending sendiri ya ini biasanya pemberitahuan pending claim yaitu melalui surat kepada pemegang polis melalui SO pada hari ke-30. Ya, atau teman-teman juga bisa lihat sebenarnya di sistem ADS kita ya. Nah, ini untuk pending investigasi seperti investigasi riwayat medis ya. Nah, ini akan ditelusuri nih ya riwayat medis daripada nasabah ya. Bisa dikonfirmasi ke rumah sakit sekitar tempat tinggalnya nasabah gitu atau misalkan instansi seperti perusahaan asuransi ya. Jadi akan dicek ya kemungkinan si nasabah punya riwayat atau tidak ya. Lalu investigasi medis lanjutan. Nah, investigasi yang terkait dengan informasi medis yang belum jelas ya. Ini bisa karena menunggu surat keterangan dari dokter ya, atau ditemukan pre-existing info ya, pre-existing condition ya. Jadi mungkin di awal tidak diinformasikan ya, gitu. Atau adanya bahkan indikasi claim fraud. Ya. Jadi ini yang biasanya mengakibatkan terjadinya pending ya, pending investigasi tepatnya ya. Oke, kalau pending berkas klaim ya, kalau tadi terkait dengan pending investigasi. Tadi kan kita di awal udah bahas tuh. Secara regulasinya sih 14 hari kerja, teman-teman. Ya, tapi bisa jadi lebih karena apa? Ya, karena ini pending investigasi atau bahkan ini pending berkas klaim. Selanjutnya, pending berkas klaim. Nah, kita lihat nih, yang biasanya terjadi ya untuk klaim meninggal ya, biasanya ini nih yang menjadi pendingan karena dokumen ini yang belum dilengkapi. Seperti surat kematian asli ya, legalisir ya, surat kematian yang tadi ya, akte kematian ya. Jadi kan memang tadi saya bilang bisa diproses dulu, tapi kan jatuhnya pending karena nunggu surat kematian aslinya atau akte kematiannya. Lalu kronologis jika meninggal di rumah. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, jadi kalau meninggal di rumah, ya diceritakan kronologisnya meninggalnya karena apa. Ya, lalu dokumen yang menyatakan hubungan dengan penerima manfaat. Dan juga surat kuasa pembayaran klaim. Nah, ini yang rata-rata menjadi pending klaim meninggal. Ya. Nah, kalau yang klaim kesehatan, ini kayak kwitansi asli atau fotokopi kwitansi yang dilegalisir, yang belum dilengkapi.
ya, kwitansinya belum dilengkapi, lalu hasil pemeriksaan selama rawat ya, kayak misalkan dimintalah labnya gitu, MRI-nya untuk sebagai kelengkapan ya informasi kondisi nasabah. Nah, ini belum dilengkapi nih ya hasil pemeriksaan selama rawat ini. Ya. Lalu juga nama dan DOB. DOB ini tanggal lahir ya, nama dan tanggal lahir pasien tidak sama dengan polis ya. Nah, cek and recheck Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada new business dari nasabahnya ya, tercetak salah dari sekarang sudah dikoreksi ya untuk dilakukan perubahan. Jangan sampai pas udah mau klaim baru ya, nanti kan jadi lama proses klaim. Lalu nomor rekening fotokopi buku tabungan yang belum dilengkapi atau bahkan yang ternyata tidak jelas gitu ya fotokopinya. Nah, yang lainnya yang jadi pendingan ini hasil pemeriksaan penunjang kayak angiografi jantung gitu ya, atau lab enzim jantung ya. Terus untuk yang kanker ini patologi anatomi. Lalu untuk yang kelumpuhan surat keterangan kondisi kelumpuhan dari dokter yang merawat. Jadi ini beberapa atau rata-rata pending berkas klaim. Oke, kita lanjut Pak Dani ke investigasi pengajuan klaim. Oke, jadi investigasi ini bisa dilakukan untuk semua polis ya, Bapak Ibu. Ya, ini berdasarkan hasil analisa pastinya dari tim klaim juga ya, dilihat, gitu, dicek ya. Seperti juga tadi yang sudah saya kasih TAT-nya dari mulai dokumen masuk ya, diinput oleh admin ya di klaim departemen ya, baru di situ dicek ya. Dan bisa pending investigasi juga ya, tadi juga udah dibahas ya. Nah, ini juga khususnya ini teman-teman, klaim dalam masa constatable period atau klaim yang masih awal lah ya, masih polisnya masih baru-baru gitu, masih dini ya. Nah, ini ya, terutama untuk klaim dini usia polis kurang dari 1 tahun. Dan kejadian klaim terlalu dekat lewat dari masa tunggu. Jadi misalkan baru 30 hari, langsung gitu ya. Nah, ada juga yang di ini seperti itu, ada juga nasabah ya, yang clean cash ya. Memang tadi balik lagi ya, dilihat dari tim analisa ya, dari klaim ya, ada nggak ya case-case yang tidak berkenan gitu misalkan ya. Lalu diagnosa penyakit mengarah ke kondisi kesehatan kronis ya. Lalu penyebab kematian perawatan kurang wajar. Lalu diagnosa penyakit yang bersifat subjektif ya. Pusing, sakit kepala, mual, vertigo ya gitu ya. Atau rawat inap dengan jangka waktu perawatan yang lama ya, seperti diare ya, atau keracunan makanan ya. Nah, ini kalau apalagi juga terus-menerus, nah ini biasanya akan dilakukan investigasi untuk yang berikutnya. Lalu adanya indikasi biaya atau perawatan di luar batas kewajaran. Nah, ini juga. Dan perawatan berulang dengan frekuensi tinggi untuk tertanggung yang sama. Nah, ini ya. Ini beberapa poin yang dilakukan investigasi pada saat pengajuan klaim. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pre-existing dan non-disclosure yang menjadi hambatan juga atau yang menjadi analisa juga maksudnya ya pada saat proses klaim ya. Nah, apa sih pre-existing condition teman-teman ya, Bapak Ibu ya? Pre-existing condition ini kondisi yang telah ada sebelumnya ya. Itu semua jenis penyakit atau kondisi yang telah diderita atau didiagnosa atau diketahui gejalanya oleh tertanggung sebelum dimulainya pertanggungan atau pemulihan terakhir. Ya, jadi sudah ada sebelumnya kondisi tersebut. Ya. Dan untuk polis yang melakukan pemulihan, maka semua penyakit cedera atau ketidakmampuan yang pernah diderita sebelum polis tersebut dipulihkan akan diberlakukan sebagai kondisi yang telah ada sebelumnya atau pre-existing. Dan masa tunggu
beserta semua pengecualian 12 bulan pertama diperhitungkan dari awal ya. Kecuali jika pemulihan dilakukan dalam masa pemulihan otomatis ya. Jadi kalau misalkan ya nasabah juga ada terjadi kondisi lapse dengan polisnya ya, terus dipulihkan, nah ini akan berlaku lagi pre-existing condition kalau misalkan ada risiko tersebut gitu ya, diberlakukan lagi. Oke. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan ya di-keep dulu ya di kolom chat ya. Nanti kita akan masuk ke bagian Q&A atau tanya jawab. Oke, lanjut ke non-disclosure. Nah, non-disclosure. Biasanya kita sebut ya ditutup-tutupi atau tidak apa istilahnya tidak transparan gitu ya. Nah, ini terjadi ya untuk setiap penyakit ya, diagnosa, gejala, perawatan ya, baik rawat jalan atau perawat inap yang tidak disebutkan ya pada saat pengisian SPAJ. Ini dapat menyebabkan penolakan pembayaran klaim ya. Ini sama aja bisa dibilang bohong gitulah ya. Ya, ditutup-tutupi gitu ya. Padahal udah tahu nih ya. Nah, ini jadi bisa menyebabkan penolakan pembayaran klaim. Dan dalam kasus di mana klaim yang diajukan menunjukkan indikasi fraud, ya maka non-disclosure dapat menyebabkan penolakan klaim dan sekaligus pembatalan polis, ya Bapak Ibu ya. Kalau atau bahkan terjadi indikasi fraud, ini bisa terjadi pembatalan polis, ya. Karena kan ini merugikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya maka dari itu di awal kita juga mengedukasi nasabah kita ya, ya apa? Kalau misalkan ada risiko yang sudah pernah dimiliki ya diungkapkan saja, nanti kan bisa dilihat, dicek kembali ya, mungkin bisa diterima tapi kena ekstra premi atau sebagainya. Kita dibanding kita tidak ungkapkan. Lalu ketiga, setiap pembatalan polis yang dikarenakan oleh non-disclosure, maka PDL hanya akan mengembalikan nilai investasi jika ada, dan tidak akan mengembalikan premi yang telah dibayar. Nah, jadi kalau ada pembatalan polis, tadi yang poin 2 ya, yang terkait dengan pembatalan polis karena ditemukan indikasi fraud ya, maka yang dikembalikan adalah nilai investasinya saja. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke masa tunggu, Bapak Ibu, terkait dengan prosedur klaim. Ya, tadi ada beberapa di atas sudah jelaskan ya, kalau misalkan dalam masa tunggu ya itu berarti kan nggak dibayarkan. Nah, beberapa kondisi manfaat ya, beberapa manfaat di dalam polis ya itu punya masa tunggu yang berbeda. Nah, ini yang pertama klaim rawat inap. Untuk klaim rawat inap sendiri itu masa tunggunya 30 hari. Ya. Mau semua medical benefit series itu semuanya 30 hari manfaat inap ya, kesehatan gitu. HCS ya. Itu juga 30 hari. Jadi di sini masa di mana pertanggungan tidak berlaku ya, kecuali untuk kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Ini berlangsung selama 30 hari. Bergantung syarat umum dan ketentuan polis, untuk krisis cover masa tunggu adalah 90 hari. Ini nanti ada ya untuk krisis cover. Nah, untuk contoh medical benefit serius di sini ya, semua kejadian klaim yang perawatannya dimulai dalam masa tunggu tidak dipertanggungan. Contoh, di-issued nih tanggal 1. Nah, masa tunggu tadi 30 hari. Artinya ya, sampai dengan tanggal 30 di bulan Juli lah anggap ya. Jadi tanggal 1 Juli issued sampai tanggal 30 Juli ini masuk ke dalam masa tunggu. Artinya kalau terjadi risiko rawat inap di dalam masa tunggu ini yang nggak dibayarkan. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Nah, ini pre-rawat inap terjadi di dalam masa tunggu. Ya. Dan rawat inap terjadi setelah melewati masa tunggu. Ya, jadi beberapa manfaat kita.
Yaitu kan ada pre and post, ya, sebelum dan sesudah. Itu kan di cover, ya. Tapi sayangnya ini sebelumnya terjadi di dalam masa tunggu juga. Nah, ini nggak dibayar. Ya, ini kelihatan ya, di tabelnya ini jelas, ya. Nah, tapi ketika dia ditegakkan oleh dokter, ya, setelah dia bolak-balik nih, ternyata dia diare, ini harus rawat inap nih, gitu ya. Dan pas tanggal 1 Agustus, gitu ya. Nah, itu dihitung tuh. Tapi yang pre-nya kemarin enggak. Karena apa? Karena itu masih dalam masa masa tunggu. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Selanjutnya ilustrasi yang ketiga. Nah, ini pre-rawat inap dan rawat inap terjadi di dalam masa tunggu. Ya. Dan post rawat inap terjadi setelah melewati masa tunggu. Ya. Nah, ini tidak dibayar, mohon maaf. Kenapa? Karena yang namanya pre and post itu kan mengacu kepada rawat inap. Nah, sedangkan rawat inapnya ini terjadi di dalam masa tunggu. Ya, berarti ini walaupun bukan di masa tunggu, tapi kan ini post ranap, bukan rawat inapnya. Ya, ini juga nggak dibayar ya, teman-teman. Ya, beda dengan contoh yang sebelumnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jelas ya ini ya. Oke. Ini masa tunggu klaim rawat inap, lanjut untuk hospital case and hospital case surgical. Ya, masih ada ya Bapak Ibu nasabahnya yang pakai hospital case and surgical. Nah, ini semua kejadian klaim yang terjadi dalam masa tunggu tidak dipertanggungkan ya, sama dengan yang tadi saya jelaskan. Apabila kejadian klaim dimulai dalam masa tunggu dan berakhir setelah masa tunggu, klaim yang dibayarkan adalah sesuai jumlah hari sejak masa tunggu berakhir sampai dengan hari terakhir perawatan, dan tindakan operasi yang dipertanggungkan adalah tindakan operasi yang dilakukan setelah masa tunggu. Sebenarnya sama seperti contoh tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi yang di dalam perawatan, ya, kalau di hospital case and surgical kan nggak ada pre-post, ya, beda dengan yang medical benefit tadi yang contoh di atas. Kalau ini nggak ada pre and post, nggak ada sebelum dan sesudah. Ya. Nah, ini langsung dihitung ya. Kalau misalkan dia melewati dari 30 hari. Tapi ternyata di sini justru dari masa tunggu nih. Nah, maka yang masa tunggunya nggak dibayar, yang melewati masa tunggunya dibayar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu pembahasannya ya. Tapi sebenarnya sih mudah dipahami kalau kita sering review lagi. Ya. Oke, nah ini Smart Crisis Cover dan OCCP, Optima Crisis Cover Plus. Ya. Masa tunggu ya untuk produk krisis cover critical illness lah ya, itu 90 hari. Ya, mau crisis cover, lalu additional crisis cover, Smart Crisis Cover itu 90 hari. Kecuali kanker in situ dan kanker prostat. Ini khusus yang Smart Crisis Cover sama OCCP ya. Itu kanker in situ, kanker prostat itu 180 hari ya. Jadi lebih panjang masa tunggunya. Oke. Di mana pertanggungan berlaku untuk penyakit-penyakit yang timbul atau diagnosa setelah masa tunggu, dan semua penyakit yang pertama kali diketahui atau didiagnosa selama masa tunggu akan dikecualikan dari pertanggungan untuk seterusnya. Jadi kalau misalkan ya, ada satu kondisi penyakit, ya, contoh, nah ini nih, penyakit muncul satu kali selama masa tunggu, ya. Nah, kalau ini penyakit menjadi kritis setelah masa tunggu, ini SCC-nya tidak dibayar, ya. Dan kalau kita bahas ke OCCP, ya, selain masa tunggu 90 hari juga kita akan lihat beberapa kondisi yang biasanya mengacu kepada manfaat tambahan. Itu ada istilahnya observasi lah ya, untuk kondisi-kondisi yang tahap lanjut gitu. Ya. Oke, biasanya Bapak Ibu yang ikut training OCCP pasti paham ya. Oke, kita lanjut ya ke masa leluasa. Gani. Masa leluasa dan masa pemulihan otomatis ya. Masa leluasa atau grace period ya.
Jadi masa leluasa atau grace period ini adalah masa di mana pertanggungan masih berlaku setelah tanggal jatuh tempo pembayaran meskipun premi belum dibayarkan. Kejadian klaim yang terjadi setelah masa leluasa tidak dipertanggungan. Berarti kan sudah selesai masa leluasa kan berarti itu lapse ya. Jadi kan kalau dari jatuh tempo nanti ada sih contohnya. Jadi dari masa jatuh tempo ya, oke, contoh jatuh temponya tanggal 1 nih ya. Oke, tanggal 2 terjadi risiko itu udah masuk grace period gitu. Kalau misalkan belum berhasil didapat. Terjadi risiko sakit misalkan. Nah, itu masih di cover ya. Tapi kalau misalkan sampai anggaplah tanggal 10 Agustus gitu ya. Sudah melewati masa grace period ya. Nah, ini nggak dibayar nih. Ya. Jadi sudah berakhir masa leluasanya. Gitu. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke, masa pemulihan otomatis atau automatic revival. Jadi kalau polis nasabah sudah jatuh tempo terus tidak berhasil didebet kan ada grace period ya. Nah, tapi cepat-cepat tuh untuk segera disiapkan dananya ya supaya tidak repot nanti pemulihannya ya, atau masuk ke dalam pemulihan otomatis ya. Kalau pemulihan otomatis ini tidak perlu isi form ya. Jadi ada masa pemulihan otomatis atau automatic revival. Revival ini adalah masa di mana polis dapat dipulihkan secara otomatis setelah lapse tanpa harus mengisi form pemulihan atau menjalani pemeriksaan medis ulang. Dalam hal terjadinya pemulihan otomatis, maka penyakit yang didiagnosa atau gejalanya diketahui atau diderita oleh tertanggung sejak tanggal dimulainya pertanggungan atau pemulihan sebelumnya tidak akan dianggap sebagai pre-existing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, suara saya masih jelas Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Gani ada contohnya. Nah, ini ya, ini jadi jelas ya Bapak Ibu bisa lihat ini masa grace period ya. Nah, kalau masih di grace period masih dibayar ya. Kan jatuh tempo nih. Ya, dana tidak ada dana yang didebit atau dibayarkan. Nah, sebenarnya masih ada nih masa grace period. Berapa lama Bapak Ibu masa grace period? Halo? Berapa lamakah masa grace period Bapak Ibu? ...30 hari atau 45 hari Bapak Ibu? Grace period. 45 hari, Bu. Oke, terima kasih. Ini Bu Eti ya? Oke. Indah, Ya, Bu. jadi Bu Indah. Kok mirip ya? Bu Indah. Iya, kita kan mirip ya, Bu, Bu. setipe. Iya, mirip, Bu. Oke, jadi 45 hari ini masih aman ya, tapi bukan berarti santai ya. Ingatkan untuk segera supaya nggak terjadi yang ini lapse ya. Jadi kalau misalkan sudah lapse repot ya masih baik sih kalau misalkan dipulihkan ya, ini masih anggaplah masih 75 hari ya. Ini masih apa istilahnya pemulihan yang otomatis ya, nggak perlu isi form gitu ya. Jadi bisa segera gitu. Jangan sampai tunggu Bapak Ibu mesti kelengkapan form lagi ya. Bahkan nanti bisa dilakukan tadi yang saya sebutkan adalah harus ini kembali ya Bapak Ibu ya, dicek kembali ya, atau di underwriting kembali gitu ya. Oke, kalau yang otomatis tidak perlu. Kalau perlu sih jangan sampai lapse ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Pak Gani nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang biasa ikut training MB9 ya,
Nah, biasanya saya jelaskan nih ya di slide ya mengenai pembahasan kalau perhitungan proret. Ya ada nasabahnya nih Bu, ada nasabah saya ya punya plan 500 tapi ketika di rumah sakit kamarnya yang ada 7,5 misalkan ya. Gitu. Nah, kalau yang MBX sih aman ya. Masih oke 2 kali 24 jam. Kalau yang ini ya masih kena proret ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh MB9, ini saya singkat aja ya. Nasabah memiliki medical benefit 9, plan C, dirawat di rumah sakit selama 5 hari dengan harga kamar sebagai berikut. Ya. Jadi dia punya plan C 500.000, tapi hari pertama kedua 750 yang diambil kamarnya. Nah, hari ketiga sampai kelima baru balik ke kamar plannya yaitu 500. Ya. Nah, ada di rumah sakit kondisi itu kwitansi yang diberikan secara detail, ada juga yang tidak detail. Nah, kalau misalkan ya, kalau yang tidak detail sih ini sebenarnya kalau dianalisa kurang enak gitu buat nasabah ya. Totalinya lebih nyaman yang ini, Bapak Ibu yang detail. Ya. Contoh kita lihat nih. Hari pertama sampai kedua kan 750. Ini hari ketiga sampai kelima 500. Oke ya. Kita lihat untuk kamarnya ya, ini pasti hari yang kedua kena selisih kamar ya untuk kamar pertama sama yang kedua. Visit dokter tetap sesuai tagihan. Oke, tindakan bedah sama aneka perawatan. Oke, di hari pertama sama kedua ada tindakan bedah. Oke, kena proret dong ya. Oke, hari ketiga hari sampai kelima enggak. Karena apa? Karena dia balik lagi ke plannya yaitu yang 500.000. Jadi enggak kena. Oke, lalu aneka perawatan juga. Ini kena proret. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima enggak. Karena balik lagi ke kamar yang sesuai plan. Ya. Nah, sedangkan yang tidak detail ini, ya, jadi diakumulasi semuanya. Gitu, ya. Diakumulasi semuanya. Jadi ya totally lebih bagus yang detail ya. Oke. Kita lanjut Pak Gani ke contoh perhitungan proret yang lebih spesifik, boleh dilanjutkan Pak Gani ke slide berikutnya karena yang selanjutnya ini sama ya, boleh ke slide selanjutnya ya. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tertanggung memiliki plan C dengan limit bayar kamar per hari itu 500.000 ya, dirawat selama 5 hari di kamar dengan biaya per hari 800.000. Punya plan 500 tapi kamarnya yang 800. Nah, ini pasti kena proret ya. Oke, nah ini kita lihat nih ya, berapakah total tagihannya? Biaya kamar 5 kali 800.000 total 4 juta. Aneka perawatan selain farmasi 15 juta. Biaya tindakan bedah 35 juta, kunjungan dokter umum 600.000, kunjungan dokter spesialis 1.500.000 ya. Oke, kalau misalkan ada proret ya untuk MB9 ya. Ada kenaikan plan di rumah sakit yang dikenakan proret apa Bapak Ibu? Aneka perawatan dan tindakan bedah ya. Oke, maka seperti inilah perhitungannya. Ya. Kalau MBX yang dikenakan proret apa Bapak Ibu? Bedah. Waduh, ramai sekali. Iya, bedah aja. Kalau nggak ada bedah, ya berarti nggak kena. Cuma selisih kamarnya aja. Ya. Boleh dibantu mute dulu Bapak Ibu. Oke, ini perhitungan proret untuk tiap kategori manfaat sesuai plan dihitung dengan rumus plan kamar kartu MB9 ya. Berarti kan 500.000 dibagi dengan tarif kamar di rumah sakit yang dia tempati 800.000. Dikali biaya proret. Ya. Biaya proretnya berapa? Tadi aneka perawatan 15 juta, tindakan bedah 35 juta, totali adalah 50 juta. Jadi 500.000 per 800.000 dikali dengan 50 juta sama dengan 31.250.000 ya. Nah inilah yang
apa yang harus ditanggung ya, yang harus ditanggung oleh si nasabah kita ya. Yang ditanggung oleh penanggung atau Dai-ichi Life ya. Sedangkan tagihannya lebih dari itu. Ya, ini tagihannya kurang lebih 50 jutaan ya, Bapak Ibu. 60 jutaan ya. Jadi risikonya ya kalau misalkan tidak sesuai dengan plan ya. Nah, sekalian aja MBX Bapak Ibu ya, kalau misalkan 2 hari ya, 2 kali 24 jam masih oke ya. Masih bisa di cover walaupun naik plan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke koordinasi manfaat ya. Mungkin saya cepat sedikit, nanti biar di jam 11.30 kita akan masuk Q&A ya Bapak Ibu ya. 11.30 kita akan masuk tanya jawab ya. Oke, ini kalau misalkan nasabahnya udah punya BPJS nih, semuanya mau dipakai, dimanfaatkan. Sayang loh, saya punya BPJS, punya polisi ini, punya ABC dan sebagainya. Ya. Oke, kalau misalkan di sini nasabah memiliki HC atau HCS, nah, kalau HCS kan boleh fotokopi legalisir ya. Nah, aman ya, silahkan ya. Nah, kalau yang kartu gitu kayak MB8, MB9, MBX ya, ini sifatnya adalah koordinasi ya, koordinasi manfaat. Jadi kalau misalkan ada excess ya baru ya akan bisa dipertanggungkan lagi. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu ya. Makanya kalau udah punya MBX ada BPJS ya pakai tetap MBX saja ya. Gitu. Oke. Kita lanjut proses admission rumah sakit di luar negeri. Nah, ini kalau misalkan nasabah Bapak Ibu sekalian ya, ada klaim di luar negeri, ya pastinya beberapa teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian sudah pernah bantu nih ya. Nanti kalau mau sharing senang sekali ya. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau sharing silahkan ya. Oke, jadi peserta menghubungi TPA untuk menginformasikan akan melakukan perawatan di rumah sakit ya. Bisa by email ya, telepon ya, ada di belakang kartu ya untuk memastikan nanti TPA memastikan kepesertaan si nasabah masih aktif. Nah, selain itu juga nanti peserta mengisi letter of admission atau pre-admission form ya, dan juga menyerahkan riwayat medisnya ke TPA ya. Dan petugas TPA melakukan review terkait dengan form yang sudah diisi dan pelaporan ya kondisi nasabah ya. Nah, nanti dilihat ya. Nah, keputusannya bisa diproses ya, dilanjutkan gitu atau ditolak. Ditolak dalam arti kata ya ternyata ini nggak sesuai dengan manfaat yang nasabah beli, atau misalkan oh ternyata polisnya dalam masa kondisi lepsi gitu, bisa jadi ya. Nah, itu biasanya yang terjadi ditolak. Ya, atau nggak sesuai dengan manfaat yang diambil oleh nasabah. Nah, kalau diproses ya, nah ini nanti petugas TPA ya, ini akan mengirimkan letter of admission-nya ke rumah sakit ya. Contoh di rumah sakit Singapura lah, anggap gitu ya. Nah, dikirimkan gitu ya ke rumah sakit di Singapura, Mount Elizabeth misalkan. Nah, jadi rumah sakit menerima nih ya letter of admission-nya, dan nasabah ini melakukan proses admission di rumah sakit ya, pengisian data gitu dan segala macam ya. Karena sudah disetujui dan tinggal mengisi data untuk keperluan di rumah sakit. Oke, Pak Alexander boleh di-mute? Oh, sudah ya. Oke, lalu rumah sakit menerima letter of admission dan nasabah melakukan proses admission di rumah sakit tadi sudah ya. Dan rumah sakit mengirimkan dokumen medis terkait dengan perawatan nasabah selama di rumah sakit kepada TPA. Ya, TPA ini Admedica ya kalau MBX ya. Nah, ini menerima dokumen medis lengkap dan melakukan review ya. Review di sini misalkan mana saja nih, apakah sesuai semua nih di cover gitu ya, atau misalkan contoh ini ternyata ada indikasi perawatannya yang
nggak dibutuhkan. Contoh misalkan, ini vitamin ini nggak dibutuhkan nih. Mungkin seperti itu bisa, ya ini beberapa misalkan nggak dibayarkan. Tapi sih rata-rata semua aman. Ya, kalau saya dapat cerita dari teman-teman agent. Oke, dan dikeluarkan letter of guarantee-nya. Ya, berarti bisa dibayarkan. Ya. Oke, itu kurang lebih ya, teman-teman, proses admission di rumah sakit di luar negeri. Oke, kita lanjut ke pembayaran klaim selanjutnya. Untuk pembayaran klaim meninggal ya, klaim meninggal ini pembayaran hanya dapat ditujukan ke yang ditunjuk atau ahli waris sesuai yang tercantum di dalam polis atau penerima manfaat ya. Jadi sesuai yang di situ. Nah, kalau misalkan yang ada di dalam polis tersebut si penerima manfaat ini ternyata masih di bawah umur ya dan tidak memiliki orang tua, maka pembayaran manfaat ditujukan ke rekening wali yang sah dari yang ditunjuk dengan melengkapi surat penetapan perwalian dari pengadilan setempat. Ya. Jadi mungkin bisa diurus dulu gitu ya walinya ya untuk membuktikan bahwasannya ini adalah wali yang sudah sah ya sebagai wali daripada anak yang masih di bawah umur ya. Nah, kalau misalkan yang ditunjuk dalam polis adalah lebih dari satu orang, ya dengan pembagian alokasi, ya misalkan 50-50% gitu ya. Nah, maka pembayaran manfaat dapat ditujukan ke satu orang yang disetujui oleh yang ditunjuk lainnya dengan melengkapi surat kuasa pembayaran klaim yang ditandatangani oleh semua pihak yang ditunjuk. Jadi bisa juga dipuling di satu tempat. Ya. Oke, lanjut untuk klaim rawat inap. Untuk pembayaran hanya dapat ditujukan ke pemegang polis dan nomor rekening yang tercantum pada polis ya. Kalau misalkan ada perubahan ya pengkinian data kan bisa suka ada gitu ya. Nah, itu bisa tuh diinfokan ya Bapak Ibu ya. Karena istilahnya acuan daripada tim klaim adalah nomor rekening ini adalah nomor rekening yang sudah diajukan, yang sudah ada di polis ya. Oke, lanjut pengalihan pembayaran klaim. Nah, untuk pengalihan pembayaran klaim, jadi apabila nih yang ditunjuk atau pemegang polisnya ini tidak punya rekening bank ya. Mungkin orang masa lampau gitu ya atau tinggal di pedesaan bisa jadi ya. Nah, maka pembayarannya dapat dialihkan dengan melengkapi surat kuasa pembayaran klaim ke pihak ketiga yang masih merupakan keluarga inti. Jadi ada keluarganya misalkan ya, yang dipercaya gitu yang punya rekening ya, yang ditunjuk gitu ya. Nah, ini bisa ya. Nah, untuk yang sudah berkeluarga, tapi dengan catatan untuk yang sudah berkeluarga, keluarga inti di sini yang dimaksud adalah suaminya. Ya, spouse-nya atau istrinya atau anaknya, anak yang dewasa ya. Kalau yang belum berkeluarga, ayah, ibunya atau adiknya boleh, gitu ya. Dan apabila yang ditunjuk atau pemegang polis tidak memiliki rekening bank dan pembayaran tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga seperti yang dijelaskan di atas, maka pembayaran akan dilakukan dengan cek. Ya, jadi bisa juga dilakukan dengan cek. Ada yang pengalaman dilakukan dengan cek, Bapak Ibu, nasabahnya? Ada? Belum pernah ya? Oke, kalau tidak ada yang jawab, berarti belum pernah. Oke, lanjut. Pembayaran klaim untuk polis USD. Dolar ya. Nah, ini ditransfer ke rekening rupiah. Ya, jadi dikonversi dulu ya, Bapak Ibu ya. Konversi dulu ke rupiah. Nilai USD-nya ini, dolarnya ini dikonversi ke nilai rupiah ya berarti sesuai dengan harga tukar yang tertera saat itu gitu ya. Nah, ini nilai tukar yang diterbitkan oleh PDL ya, ini masih Panin Live ya, PDL itu di H-1 ya, 1 hari sebelum pembayaran manfaat. Jadi nilai tukar yang dipakai 1 hari sebelum pembayaran manfaat gitu ya. Oke, untuk proses surrender nilai investasi saat klaim meninggal ya,
dalam pengajuan klaim meninggal, proses surrender nilai investasi akan dijalankan dalam 1 hari kerja sejak diterimanya fotokopi legalisir surat keterangan kematian dari kantor kelurahan atau kematian dari catatan sipil. NAB yang dikenakan adalah NAB pada H+1 sejak proses surrender dijalankan. Jadi sudah dijalankan, ini akan dilihat nilai tukar investasinya adalah H+1. Gitu ya. Oke. Cara mempercepat proses klaim. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu ya, mempercepat ya. Mau cepet nggak Bapak Ibu ya? Pasti senang dong bisa bantu nasabah cepat proses klaimnya. Nah, diperhatikan, lengkapi semua berkas yang diperlukan dalam pengajuan klaim, termasuk semua rincian-rincian untuk klaim rawat inap beserta berkas penunjang lainnya. Untuk segera mengurus dokumen yang merupakan pelengkap susulan yang diperlukan, contoh surat kuasa yang dikeluarkan oleh rumah sakit, misalkan. Dan pastikan nomor rekening tujuan pembayaran klaim dan nama pemilik rekening sudah benar, ya, untuk mencegah gagal transfer. Nah, ini ya salah satu atau beberapa syarat untuk bisa cepat nih proses klaimnya. Oke, nah ini untuk standar pelayanan proses klaim Bapak Ibu. Clean cash. Nah, enak kalau dengar yang clean cash ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk clean cash ya, dokumen klaim lengkap sampai dengan keputusan klaim itu TAT-nya 14 hari kerja. Tadi udah dibahas di awal ya. Nah, ketentuan tadi dokumen klaim lengkap ya. Usia polis pertanggungan lebih dari 2 tahun ya. Jadi bukan usia polis dini ya. Dan tidak diperlukan investigasi lanjut. Tidak ada indikasi fraud. Oke. Ini beberapa contoh form ya Bapak Ibu. Tanda terima klaim, formulir pengajuan klaim ya. Ini mungkin dicepatkan saja SKD ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat formnya ya, itu ada di ADS Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terakhir Pak Gani boleh dibantu? Oke, Bapak Ibu ini kita lihat ya beberapa penyebab penolakan klaim ya yang mesti Bapak Ibu ketahui ya. Ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya kita mudah membacanya ya Bapak Ibu. Oke, ternyata ya dari sekian klaim yang masuk ya. Nah, ini 57% ternyata masuk dalam pengecualian polis. Jadi masuk dalam pengecualian polis di sini, jadi kondisinya dikecualikan ya. Jadi manfaatnya tidak ditanggung ya. Terus ada juga yang warna kuning, ini yang banyak-banyak ya yang saya sebutkan. Yang warna merah dulu nih. Yang warna merah tidak termasuk dalam risiko yang dipertanggungkan 21%. Kalau yang nomor 1 tadi yang saya bahas 57% itu pengecualian, ya masuk ke dalam pengecualian. Contoh kalau kita suka bahas di training produk ya Bapak Ibu ya, ada beberapa pengecualian ya yang sudah kita bahas ya. Nah, mungkin itu salah satunya yang ada dalam pengecualian itu terjadi sama nasabah ini, ya, itu nggak dibayar ya. Oke, kalau yang warna merah tidak termasuk dalam risiko yang dipertanggungkan ya. Lalu yang warna kuning, non-disclosure. Jadi calon pembeli ya atau nasabah ini memberikan keterangan yang tidak benar ya. Tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi dari sini ya, mudah-mudahan ya kita jadi bisa memahami ini loh yang sering terjadi ternyata di klaim ya, sehingga ya teman-teman bisa lihat ya kenapa klaim itu ditolak ya. Jadi supaya kita lebih waspada ya di awal juga ya. Mungkin bisa diedukasi juga ya kalau misalkan new business ya kondisi-kondisi yang dimana ada pengecualian gitu ya, kayak contoh misalkan pre-existing condition ya,
Oke, Bapak Ibu ya, sebisa mungkin sih nasabah jujur gitu ya. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam kondisi ini tidak dibayarkan, ya mohon maaf gitu. Jadi kita sudah edukasi di awal biar nggak kecewa sih ya. Oke, baik Bapak Ibu sampai di sini